bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Oke, pecinta sepak bola semua, balik lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Nah, hari ini kita bakal bincang-bincang lagi bersama Bung Yoel seputar Timnas Indonesia ya, Bung ya, hari ini ya. Nah, untuk mengawali dulu pertanyaan pertama nih, Bung. Apakah bagaimana sih reaksi Bung saat pertama kali mendengar nama Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Sintayong? Ya, pertama terkejut ya. Karena kenapa, Bung? Ya, karena ekspektasi kita kan bukan dia. Sempat disebut-sebut beberapa nama. Ya, termasuk Jurgen Klopp, ya, mantan pelatih Liverpool, bahkan Erik ten Hag yang dipecat oleh MU. Tapi tiba-tiba muncul nama Patrick Kluivert. Yes. Dan agak terkejut juga gitu. Apa dasarnya ya? Apa karena dia bisa dibayar murah? Waduh. Nggak tahu gitu. Tapi reaksi pertama bukan saya saja, mungkin semua pecinta bola pasti terkejut ya, di luar ekspektasi mereka. Di luar ekspektasi nama Patrick Kluivert dijadikan pengganti Sintayong ya. Karena apakah ada alasan untuk PSSI memanggil Patrick Kluivert ini sebagai karena mungkin Belanda gitu ya, berdarah keturunan bisa Belanda, juga gitu. Karena pemain timnas itu yang naturalisasi mayoritas Belanda. Dan alasan PSSI salah satu ya alasan itu karena komunikasi Sintayong dengan pemain dalam konteks bahasa yang terkendala. Jadi ada masuk juga gitu lah ya, Bung, komunikasinya. Nah, kalau menurut Bung, PSSI ini kan mulai menyiapkan rumor-rumor untuk sebenarnya target kita ini bukan Piala Dunia 2026 ya gitu kan, Bung. Itu mulai ditiupkan nih rumornya seperti itu, melainkan 2030. Apakah dengan tercetusnya rumor tersebut membuat seolah-olah posisi Patrick Kluivert ini menjadi aman gitu, Bung, kalau misalnya nanti dia gagal di 4 laga terakhir nanti nih, Bung? Ya, ini yang kita sayangkan dari PSSI ya. Pertama kan meskipun tidak mereka PSSI sampaikan ke publik target itu Piala Dunia 2026, tapi dalam perjalanannya kan kemudian masyarakat atau publik sepak bola kita kan yakin ini dengan permainan kita sekarang ini kita akan menargetkan Piala Dunia 2026. Nah, begitu Patrick masuk, ada wacana PSSI mengatakan kita nggak menargetkan Piala Dunia 2026, justru 2030 gitu. Nah, kalau demikian ngapain Patrick didatangkan? Ya kasih saja Sintayong untuk target 2030 gitu. Kenapa kemarin dipecat gitu ya? Iya, sama dengan kasus Piala AFF. Awalnya kita mengirim tim U22 dengan target ya tidak ada target sama sekali. STY dibebankan untuk mencari bibit-bibit pemain muda yang akan menjadi nanti ya, Bung, menjadi pemain timnas, pemain senior. Tapi belakangan ditarget harus lolos penyisihan grup. Nah, ini kan udah melenceng itu. Iya, di tengah-tengah jalan seperti ini yang menurut saya agak aneh gitu. Nah, menurut Bung sendiri dengan kedatangan Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatihnya yang ada Denny Lanzard, Alex Pastoor juga ya, Bung ya, yang juga orang-orang Belanda nih memperkuat nuansa Belanda di Timnas Indonesia, akankah untuk pemain lokal kita sulit mendapat tempat nih, Bung, di bawah asuhannya si Patrick Kluivert? Iya, memang yang beredar di sosial media kan stretching pemain itu ya, susunan pemain itu hampir mayoritas pemain naturalisasi ya, yang juga banyak orang Belanda. Nah, kita lihat tidak ada sama sekali gitu. Rizky Ridho itu yang dia gadang-gadang sebagai jantung pertahanan, seperti ini akan kalah bersaing dengan Mercy Girls ya. Karena Mercy Girls dulu kan yang dianggap mengkritik STY. Nah, sekarang kurang cocok gitu ya, Bung. Betul, Patrick masuk, barangkali dia yang diberi kesempatan. Kemudian juga Marcelino gitu. Hanya dua ini yang langganan pemain lokal ya. Pemain lokal kita gitu. Yang lain kan naturalisasi. Datangnya Patrick, meskipun dia bilang awal ya biasa ya pemain lokal kita prioritaskan gitu.
Tapi apakah Tapi seiring berjalannya waktu apa bisakah gitu? Iya, nanti alasannya aduh kurang bagus lah mainnya, kurang greget, kita butuh ini karena kita ingin supaya Indonesia bisa meraih kemenangan gitu. Iya, benar-benar. Iya. Apalagi dia bilang kan targetnya 2 pertandingannya 4 poin. Artinya seri lawan Australia, menang lawan Bahrain. Ya, benar. Oke, berarti mungkin dia awal-awal mengatakan itu, tapi bisa jadi berubah di tengah-tengah jalan gitu ya, Bung. Iya. Dan tadi Bung ada sampaikan juga ada Rido, ada Marcelino juga. Nah, apakah mereka ini bisa beradaptasi kembali dengan justru pemain penggantian ini ya, pelatih ini, Bung? Karena mereka sebelumnya juga memiliki chemistry yang begitu kuat dengan Sinteyong gitu kan. Iya. Nah, dengan datangnya Patrick Kluivert ini, apakah mereka bisa untuk kembali menjadi langganan atau beradaptasi lah dengan Patrick ini? Ya, kalau kita lihat kemarin pencitraan pertama dari asisten Patrick itu kan dia pandai berbahasa Indonesia. Iya, Denny Lanzat ya. Iya, dia lancar berbahasa Indonesia gitu. Kita bukan soal bahasa ini. Komunikasi itu kan dengan alat. Sementara chemistry itu kan dibangun cukup lama, 5 tahun. 5 tahun. STY bisa mereka sedekat itu ya, Bung. Nah, kemudian datang Patrick, apakah bisa beradaptasi? Ya, namanya pemain, apapun tetap ingin harus beradaptasi dengan pelatih. Karena kekuasaan itu ada dengan pelatih. Benar, kan? Iya. Jadi soal adaptasi dan sebagainya itu relatif gitu. Siapa yang bisa bersaing, siapa yang bisa sesuai dengan keinginan pelatih itu akan dipakai. Oke. Nah, tadi berarti pemain-pemain ini tergantung juga ya, Bung, harus memiliki waktu juga, penting juga untuk mereka mempunyai waktu untuk bisa beradaptasi dengan Patrick gitu ya. Iya, kita lihat saja nanti perkembangannya, kan uji coba pembuktian itu di lawan Australia nanti. Oke. Nah, Bung, sebagai pertanyaan terakhir nih. Kemarin kita sempat melihat Ultras Garuda tidak mengucapkan banner selamat datang begitu ya kepada pelatih-pelatih yang ada yang baru nih, yang Patrick, Denny Lanzat gitu ya, Bung. Mereka cuman memposting wajah Patrick Kluivert ini dengan tulisan buktikan, gitu. Dan itu bisa kita artikan dengan besar banget nih ekspektasi supporter timnas Indonesia untuk bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 di tangan Patrick Kluivert. Apakah menurut Bung Patrick Kluivert ini bisa menjawab tantangan dari supporter-supporter Indonesia? Ketika STY memimpin timnas Indonesia sampai 5 tahun gitu kan, dengan prosesnya kemudian sampai sejauh ini gitu kan dulu harapan orang juga pertanyaan seperti itu gitu. Dan dia sudah membuktikan 5 tahun. Nah, Patrick kemudian datang gitu kan, apakah dia bisa membuktikan proses hasil yang sudah dikerjakan oleh STY. Pondasi sudah ada gitu. Dengan pondasi, dengan pemain yang seperti ini kualitasnya, dia nggak bisa membuat luar biasa. Itu kecewa betul kita sebagai fansnya. Berarti kalimat lanjutkan atau tinggalkan itu bisa jadi. Artinya kalau saya sih, kalau ditanya sempat 2 pertandingan itu hasilnya buruk, ya sudah ada alasan. Silakan aja, bukan aja tagar belum masuk tapi udah suruh keluar. Betul, dikeluarkan betul gitu. Oke, terakhir dong, Bung, harapannya untuk tim pelatih yang baru nih, apakah dengan bisa menjaga sesuai dengan ucapan Sinteyong untuk menjaga pemain-pemain lokal kita, mungkin dengan podcast kita hari ini yang ngobrol-ngobrol singkat bisa sampai ke tim-tim pelatih atau PSSI nih. Iya, semoga ya, kita berharap mereka mau mendengar dan pemain-pemain lokal kita ini diprioritaskan. Jangan mentang-mentang dari Belanda, semuanya dari Belanda. Biar ada tetap nuansa Indonesia. Iya, gitu. Sudah bukan zamannya lagi kita dijajah Belanda. Waduh, sudah bukan zamannya dijajah Belanda. Oke, itu jadi kalimat penutup kita di ngobrol-ngobrol singkat kita hari ini seputar selamat datang Kluivert begitu ya, Bung. Oke. Terima kasih banyak, Bung, untuk waktu-waktunya hari ini, yang sudah sebelum-sebelumnya kita juga udah ngobrol. Nanti mungkin di pertandingan selanjutnya kita bakal bincang-bincang lagi ya, Bung ya. Terima kasih untuk teman-teman pecinta sepak bola semua sudah menonton di podcastnya channel sepak bola kita. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share dan dipencet juga tombol lonceng subscribe-nya biar nanti kalau kita upload video teman-teman semua langsung update. Terima kasih teman-teman pecinta sepak bola semua. Sepak bola kita bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia.